Wow, macet dari pom bensin, dari Pas 10. Macet, asik. Berapa kilo nih? Iya, kita masukkan ke TV One. Iya, tuh macet. Dari PAL 13, dari PAL 10 ada, terus lewat PAL 13 macet, terus PAL 14 sampai di sini. Ini PAL berapa nih? Nah. Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Buat masyarakat Jambi, saya sering ke sana, jaga alam, jaga lingkungannya, karena itu tempat kita asal dan tempat kita kembali. Ivan Wirata Channel, ya terus ya, semoga terus menjadi channel yang menginspirasi warganya. Oke, terima kasih ya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ivan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pandemik COVID-19 dianggap hilang, tapi ya protokoler kita harus jalan. Pakai masker, cuci tangan, ini 5 langkah yang sesuai dengan yang diterapkan di BPJN Jambi. Provinsi Jambi yang berbahagia. Ini saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi hadir atas undangan dari Bapak Kepala Balai BPJN Jambi yang mana menindaklanjut 2 hari yang lalu ya, banjir di daerah ruas jalan Tempino ya. Tempino Batas Jambi. Tempino Batas Jambi. Yang mana hari ini kami mencarikan solusi bahwa memang sebagai tupoksi untuk daerah milik jalan itu memang tugas Balai Pembangunan Pelaksana Jalan Jambi. Tapi dampak dari hujan, kalau daerah milik jalan memang tugas beliau, tapi untuk mengatasi ini tidak bisa di ruas jalan aja, karena proses banjir ini harus dialirkan. Dan tahap pertama dulu ada kejadian yang pertama sekitar berapa bulan yang lalu, bulan November, di PAL 14 dengan PAL
11 ya, 14. 14 juga dengan ketinggian yang cukup tinggi, itu langsung kita tangani dengan menormalisasi sepanjang drainase di daerah milik jalan. Yang kedua, sesuai dengan 14 tuh. Jadi BPJN udah melakukan penggalian drainase ini sampai pada titik 2, ya kan? Yang mana di sini kita juga membobol nih dengan koordinasi dengan pihak pemilik, itu pengusaha yang juga rela. Nah, itulah pekerjaan tahap awal kita banjir yang pertama di bulan November. Nah, kemudian 3 hari yang lalu terjadi banjir yang sangat dahsyat lah ya. Tanggal 10 Januari yang saya juga banyak mendapat video ke WA saya, dan saya juga langsung forward ke Kepala Balai BPJN Jambi, dan beliau selalu support kok. Bahwa inilah tugas kita, dan juga langsung Satker dan PPK-nya turun waktu itu juga. Nah, dari kesimpulan ini baru kami bisa ya, ada 2 titik ya. 3 titik. PAL ini Pak perlu dipanjang. Iya, ini PAL berapa kejadian? PAL 14. Sudah tuh PAL 17 ini ya. Sana lagi ya. Nah, dan ini PAL 10. Ini masih di PAL 14. Nah, di daerah seputaran 14 untuk supaya ya air ini sampai bisa mengalir ke sini. Nah, jadi karena saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi diajak untuk ya sebagai narasumber ataupun sebagai tupoksi saya mengawasi, saya datang ke sini supaya jangan pembebanan tugas ini ada di BPJN aja. Karena kalau udah wilayah saluran sampai sini, udah wilayah saluran harus dikerjakan sampai ini harus koordinasi. Baik Dinas PU Provinsi Jambi di bidang Cipta Karya maupun Balai Wilayah Sungai, sepertinya untuk mengetahui apakah perlu dibuat nanti retensi ya. Dan yang kemudian di bidang Cipta Karya di tingkat kabupaten. Karena kewenangan untuk drainase sekarang dibebani oleh Dinas PU. Tapi kita perlu tahu juga bidang SDA juga mengetahui mana tahu aliran ini bisa mencapaikan anak-anak sungai. Nah, mungkin ini. Jadi hari ini kami di Balai ya, pelaksanaan jalan nasional Jambi akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menyelesaikan dan membagi tugas. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Kalau tidak kita tangani dengan penganggaran ABT tahun ini akan berulang lagi. Yang jadi sasaran adalah BPJN Jambi. Jadi saya di sini tidak membela-bela siapa saja, tapi ini tugas kita bersama, ya. Nah, kalau kita gotong royong, sinergitas, saling koordinasi dan saling membagi duitnya untuk pelaksanaan di ABT tahun ini, insya Allah bisa ini teratasi. Nah, ya, kami menunggu dan Pak Kepala Balai BPJN udah membuat undangan. Pertama Kepala Dinas PU sekalian bidang-bidang terkait. Nah, jadi itulah yang menentukan untuk bisa menyelesaikan tuntas banjir yang ada di 3 titik, Pak. 1 PAL 14, PAL 17, PAL 11. Ya. Dan PAL 12. Jadi gini Pak Kepala Balai, memang selaku Kepala Balai ini yang namanya masukan, yang namanya video, laporan, kalaulah jalan macet di jalan nasional, ya, kalaulah kebanjiran jalan nasional, ada anak-anak juga bermasalah di jalan nasional, itu pasti sasarannya Kepala BPJN Jambi.
Rezekinya lah. Rezeki. Kalau lah kepala balai bilang tugas hantaman itu rezeki, insya Allah ada solusinya. Nah, sekarang ini bagaimana Pak? Kita menanggapi, karena ini dua tahap nih Pak. Waktu itu saya mengadu ke Bapak, waktu lagi viral itu kan. Iya, yang pertama. Pas saya di mobil kelihatan betul-betul tahu betul Pak kejadian itu. Banjir dan saya turun. Dan betul-betul tahu saya perilaku, keadaan waktu hujan lebat, terjadilah banjir di daerah Cukungan di 14. Tapi waktu itu saya langsung ngadu ke Bapak, langsung action, besoknya kita lakukan tindak lanjut. Tapi kan memang kami yang dilanjuti baru tupoksi BPJN yang bisa. Tapi ini berdampak kemana-mana. Tolong sampaikan Pak supaya kami paham dan masyarakat juga bisa mendengar kita mengambil langkah untuk bagaimana penyelesaian ini. Ya, makasih Pak Ivan, ini senior kita juga nih. Mantan kepala balai, mantan kadis PU ya. Sekarang anggota DPR, Pak. Sekarang anggota DPR, jangan lupa anggota DPR. Selalu menggonggong-gonggong apa yang dikerjakan Bapak. Jadi tugas Bapak memang mengawasi kami, dan kami tidak keberatan, kami senang Pak. Ada koreksi terhadap yang kami lakukan. Terkait kepada jalan, memang jalan ini tidak bisa terlepas dari kawasan. Tata guna kawasan ini mempengaruhi pelayanan jalan. Terkait ke sini, kita bicara di sini lah, tidak usah kemana-mana ya. Daerah ini kan ada jalan kita, konturnya itu agak di bawah, cekung. Nah, yang di bagian atas, yang kemarinnya itu ini kan, yang di atas ini, yang kemarinnya tanaman seperti ini, berubah menjadi dibuka. Di sebelah sini juga sama. Bahkan ini timbunan, dibuka. Dulunya ini rawa, sama seperti di sini, ini rawa. Dulu tempat numpangnya air ya Pak. Jadi air kalau hujan ke sini. Bisa numpang. Ke sini. Ya. Kan begitu. Nah, kemudian dibuka, ditimbun, diratakan seperti ini, bahkan lebih tinggi. Akhirnya di jalan ini. Dan pasti menggenangi rumah ini. Ini kalau tidak tinggi, pasti tergenangi. Ya. Pasti itu. Yaitu risiko daripada pembangunan. Jadi memang ketika tata guna lahan berubah dari rawa menjadi timbunan, ya akan ada dampak negatifnya. Nah, ini nggak salah juga pemilik lahan ini. Orang punya dia. Dan dapat izin. Dapat izin. Ya, kita ikut. Jadi kita tidak usah bicara salah benar, kita cari solusinya. Kalau solusinya, ini sebenarnya kasus ini sudah yang pertama mengangkat ke kami ini Pak Ivan. Makasih Pak Ivan. Bulan November ya? Iya. Nah, jadi bersama Pak Ivan, begitu hari ini dapat komplain dari Pak Ivan, besoknya kita langsung periksa lapangan, ngobrol dengan desa dan pemilik lahan ini, kita buka sampai sini. Ternyata tidak cukup. Sesudah banjir sekarang, yang kita lakukan itu belum cukup. Tapi memang kalau pengakuan di sana ya, di lokasi kan ini yang lebih cepat. Lebih cepat menurunnya. Surutnya lebih cepat. Cuma belum cukup. Untuk cukup, memang tidak bisa. Kami ini sudah harus sampai ke saluran pembuangan di sini, harus diperbaiki lagi. Ya. Disambungkan, diperbaiki, mungkin ukuran dimensinya diperbesar, diperlebar, didalamkan. Mungkin tanah kita harus pasangan batu dan seterusnya. Yang ini yang harus jadi concern bersama. Dalam penanganan ini bisa jadi akan ketemu masalah lahan. Nah, ini yang jadi kalau dari BPJN Jambi, kalau di sekitar sini, mau di sini saluran perlu, mau box, mau apa, kita siap. Tapi kalau sudah di sini, Pak, kami tidak bisa karena bukan kewenangan kami. Ya. Bukan tidak mau, tapi kita kan bagi-bagi tugas memang. Ya. Ada tugas Cipta Karya, ada tugas SDA, ada tugas provinsi, pusat, kabupaten. Nah, inilah makanya atas saran Pak Ivan kemarin, saya usulkan bagaimana kalau kita rapatkan aja nih. Pak Ivan langsung ngomong setuju. Nah, jadi hari ini kita akan coba bicarakan pembagian tugas dan kemudian pentahapan, Pak ya. Ya. Artinya
Ini kan pakai duit negara, harus ada perencanaan, harus ada pengusulan pembiayaan dan seterusnya. Jadi kalau prinsipnya selama masih di wilayah jalan ini, kami siap, Pak. Ya. Kami kira itu, Pak, dari kami. Makasih. Ya, saya rasa apa yang diambil langkah-langkah oleh Kepala BPJN Jambi ya sangat persuasif lah ya. Artinya sangat memfollow up lah apa yang terjadi kejadian. Cuman kalau secara perencanaan di pihak BPJN sih mampu menyampaikan langkah-langkahnya, tapi tidak bisa melanggar tupoksinya. Iya, Pak. Kan kita ada wewenang, bicara wewenang. Nah, untuk itulah hari ini kita mengundang ya dari melalui Kepala BPJN ya tadi Dinas PU beserta bidang Cipta Karya, bidang SDA, yang kemudian Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, karena ada potensi ya tadi yang lahannya itu ditinggikan, mungkin dicarikan tempat-tempat kolam retensi kan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh SDA. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh DAS. Yang kemudian dengan kejadian modal PMR kemarin, saya udah menyampaikan ke pihak Dinas PU di Cipta Karya, udah dianggarkan Pak untuk desain, ya, untuk ya, desain sekarang. Ya, desain tahun ini. Makanya kalau dipercepat tahun ini bisa dianggarkan di APBD Perubahan. APBD Perubahan. Ya, artinya bukan kita tidak tidak empati ya dengan kejadian ini, tidak, kita ambil langkah-langkah. Cuman betul kata Bapak, negara ini punya aturan. Ya, itu tidak bisa dikatakan bencana alam itu juga sesaat kan gitu loh, yang seperti itu juga. Makanya langkah-langkah itulah mudah-mudahan hari ini ya Pak ya. Iya, Pak. Kita dengan undangan Bapak, dengan ya Pak, kalau bahasa PU tuh bergerak cepat, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, itulah dilakukan oleh BPJN sebenarnya. Saya hadir di sini, saya saksi di sini. Bagi masyarakat Muar Jambi dan juga Provinsi Jambi yang khusus di PAL 14 maupun 17 yang itu di ruas jalan nasional, supaya betul-betul ya bersabar dan menunggu kalau memang langkah-langkah hasil dari rapat koordinasi kami inilah solusinya untuk menyelesaikan apa yang sekarang rutin diterima oleh masyarakat. Sama-sama kami akan mencarikan solusinya. Jadi bersabar dan yakinkan bahwa pemerintah betul-betul tidak mau merugikan rakyat. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ivan tadi, masyarakat bersabar dan juga mungkin ada, kalau prediksi awal ada kebutuhan tambahan lahan, jadi mungkin ada sedikit yang pengorbanan dari masyarakat menyerahkan lahannya, atau kalau ada uang sih ganti rugi ya. Iya. Tapi kalaupun di negara kemungkinan tidak ada lagi ganti rugi, mungkin ada penyerahan lahan. Jadi kami kira itu, jadi ada kerjasama yang baik lah. Kewenangan nantinya kalau pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Pemkab, kami mungkin dana terbatas, sangat terbatas, dan kebutuhan lahan tidak akan besar Pak. Kalau saya prediksi ini saluran cuma 1,5 meter sudah cukup Pak. Kali panjang. Nanti kan itu punya orang banyak juga kan. Nah ya, kami kira itu Pak. Oh, ke sana ya? Tapi itu karena sana penuh, jadi airnya balik lagi. Iya tahu. Apalagi kita ujungnya dulu lah. Nah ya, kan dari sini kan kita perilaku airnya kan bisa lihat.
seperti kemarin, cuman ada jalan dari belakang. Oh gitu. Di sini ada mulai mampet, udah terbagi dua airnya. Di sini tumpukan sedimen dari sana yang tidak yang menahan kan? Iya, menahan Pak, udah mulai sampai ke sana itu Pak. Mana yang merendinas? Ini Berhubungan tadi? hutan kota ya? Berarti ini hutan kota Pak? Ah iya. Ya, arahnya ke situ Pak. Ini bisa ini yang dibilang retensi ini. Iya, kolam retensi. Ini baik. Ini kan punya kota nih katanya. Nah, ini kan bisa nih jadi Kolam retensi. Ya. Karena ujung dari PAL 11 nih Trakinil ya. Bercabang deh. Nah, mungkin cabang ini juga bisa dinormalisasi yang cabang besar. Kota masuk kota. Ya. Nah, kalau hutan ini yang kita normalisasi, siapa yang keberatan? Bisa enggak dimasukkan karena kan konsepnya kan catman ya. Bisa enggak dari perencanaan? Bisa Pak, nanti coba kita tetap harus disurvey dulu sih Pak. Iya, betul. Maksudnya mungkin ada tampungan ya dukungnya ya. Ya. Ada bisa kira-kira nampung berapa airnya debitnya nanti. Betul. Yang kemudian ini kan cabang nih, apakah seluasan itu atau memang? Ya, memang cuma per spot aja apa harus sampai ya, ke sana gitu kan? Ataupun di sini retensinya, di sana jadi salurannya kan bisa? Ya. Bisa membagi. Mungkin bisa juga cuma kita hanya normalisasi ini sudah lancar kan? Perlu kolam. Ya, kata memang saya tengok memang tidak berjalan sekarang tadi kan? Alirannya kan lambat. Kita harus jalan dulu kita ke sana Pak, nanti ya. saya Ada di belakang kalau boleh. Nggak, lewat mana nih yang sekarang lewat bisa? Ada Pak, ada. Ini sudah kita kunci Jalan depan, Pak. Ayo oke. Kita mutar lagi. Mudah-mudahan tak lah. Iya jelas lah, yang jelas ini yang diharapkan outletnya kan kita, betul? Iya Pak. Hanya tuh salurannya sangat kecil. Ini tidak ada di tipe jenis saluran di PU nggak ada nih. Kalau di sawah ada nih namanya saluran cacing. Oh gitu ya. Ya kan? Nah makanya dan memang tidak salah. Ini belum ada ditangani. Belum ada penanganan. Dengan kami, ya, dan masyarakat pun tidak pernah juga melaporkan bahwa ini penyebab. Nah, dengan kita turun bersama, fokus pada genangan yang, tapi tidak tahu ya, ujung persoalan apa? Artinya besar di sana, ya, kecil di hilir. Iya, makanya itu mau cepat turun, dibenahi bukan itu. Jadi kita bagaimanapun menormalisasi ini. Yang karena jangka pendek ini kita kan terikat dengan pendanaan. Kalau APBD, APBN itu tidak bisa menganggarkan tanpa ada studi, kan itu. Nah, tapi kita usahakan dengan ya gotong royong. Ketinggiannya yang kemarin ini paling tinggi atau gimana? Paling tinggi Pak. Selama 2 tahun ini. Nah, artinya kami tadi langsung menindaklanjut rapat di BPJN. Malam Jumat juga hujan ya, Nek, biar Bu tahu cerita. Dengan kejadian ini kami langsung rapat koordinasi. Saya sebagai anggota DPR memfasilitasi, ada Dinas PU Kabupaten Muara Jambi, ada dari Balai Wilayah Sungai, ada dari Bina Marga, Cipta Karya, artinya komplit. Makanya kami menyelusuri alur-alur. Jadi ini paling akhir ya, paling akhir. Dan saya lihat juga saluran sangat kecil. Dan tidak pernah Datuk mengusulkan itu untuk belum pernah sama sekali. Kan betul kan? Nah, inilah jadi hambatan. Jadi kami minta Bu, kalau nanti ada kami secara gotong royong penanganan, artinya kalau terjadi hujan lagi, kami melakukan penanganan darurat namanya. Ada alat berat masuk untuk mengerjakan ini, mohon kesediaannya tidak terganggu dengan lahan. Ya, jangan minta ganti rugi. Enggak, ini kan supaya kita dari awal
pahit-pahit kan. Nah, kalau kesediaan Pak Kades sebagai saksi, sebagai yang mengamankan wilayah, tolong bantu kami secara maksimal. Kapan tuh Pak? Ini mau segera, artinya kami ini besok di Ini lah Pak. Iya. Mau nodong. Nah. Iya langsung Pak. Ya. Ini orang pusat. Ini dari Ini orang pusat Bu. di balai. Nah. Iya kan? Ini langsung saya telepon tanya sama dia. Saya posisi di Palembang. Ya, tanya ini ngirim video. Nah, langsung saya telepon beliau. Insya Allah bergerak. Ya, ya kami udah lihat real nih, real. Tidak ada main-main. Ya. Jadi itu ya. Di belakang udah tadi, nggak ada masalah lagi. Yang dilihat tadi. Berarti udah lepas dari sini nanti. Ya. Pokoknya segera di itu Pak, segera Dinormalisasi Pak ya, dikerjakan. Tanya Sudah juga. sanggup lagi. Banyak Pak, sanggup lagi. Sudah sanggup lagi dengan bagus ini Bapak. Apapun kesediaannya siap didukung ini pekerjaan ini. Kawan siap. Ini balai akan menginventarisasi ya berupa apalah ya survei impedensial lah. Nah, impedensial lah. Nah, sekarang kita mau bagi tugas. Ini kayaknya jangka pendek. Kalau kita alhamdulillah kan, artinya ada desain. Ya. Kan ada tapi itu di PAL. Ya. PAL berapa? PAL 11. Nah, misal pas lah ya kan. Nah, artinya kalau bisa APBDP tadi dari putusan rapat dicarikan peluang duitnya untuk agak permanen tuh. Karena kita ada desain. Tapi kalau BWS dia kan memang belum sama sekali menentukan apakah ini menjadi wewenang dia kan gitu. Nah, tapi kalau bicara kolam retensi, kalau outletnya ada di retensi, mungkin dia bisa masuk. Nah, makanya kita minta dia leading sektornya untuk membuat catman ini kan, gitulah. Ya Pak. Minggu depan dirapatkan, tapi awak dengan pihak perencanaan yang ada di Cipta Karya, yang kira-kira yang fisiknya bisa secepat mungkin secara bisa mana, tapi dengan komunikasi berdua lah kan. Supaya jangan tak larinya ke outlet. Jangan saya takut di parsial sini tapi tidak ketemu di outlet kan gitu tak? Betul tak? Jangan kesimpulan akhir dulu kan? Gitu, jangan kesimpulan akhir. Nah, jadi minggu depan kita rapat lagi. Ya. Awak bela wakilinya biar satu ada yang fokus-fokus lah gitu. Inilah sekarang Pak Kades mana? Hah? Kades. Tuh. Ini masalah lahan. Pak Kades. Luar biasa. Nah, makanya selusuri menjadi tupoksi Dinas PU Kabupaten Muara Jambi. Ya. Pak Kades. 2 meter cukup Pak? 2 meter. Hah? Kasih 4. 4 meter. Ya. Oh. Ongkosnya sama. Itulah hitungan kepala dinas. Minyaknya sama, ya tak? Volume kecil. Nah, minum dulu. Nah, kalau ini diangkat deh pakai alat. Tidak pernah melampaui. Iya, orang situ di bawah itu. Perlu Bapak ketahui, untuk menyelesaikan dampak banjir yang ada 4 titik, 5 titik, kami secara bersama walkthrough namanya, nak, mencarikan solusi. Nah, balai bekerja apa,
ya. BPJN bekerja apa, dari Dinas PU Provinsi kerja apa, Dinas PU Kabupaten bekerja apa. Bagaimana kami sifatnya penanganan darurat. Catatannya, pertama, di pihak kepala desa bisa mensosialisasikan kepada lahan-lahan yang menjadi milik masyarakat. Tidak ada ganti rugi, ya kan? Nah, yang kemudian buat surat pernyataan, ya, masing-masing yang kira-kira lahannya kena. Apakah digali baru, apakah dinormalisasi, atau banyak tempat-tempat apakah jadi kolam retensi lain-lain. Itu banyak pertimbangan secara kajian teknis yang dilakukan oleh secara terpadu, ya. Nah, dan juga nanti kami lakukan rapat minggu depan. Nah, rapat minggu depan tuh itulah harus ada tadi ya pengusaha di sini ada satu tadi kan? Dua dengan ini Pak. Yang sifatnya itu menjadi hambatan. Pemilik lahan. Ya. Nah, kira-kira dengan komitmen kami yang telah kami sampaikan ini, kira-kira menurut Pak Kadus mewakili kepala desa gimana tanggapannya? Ya, kalau tanggapan saya juga kita harus ini laksanakan itu, Pak. Ini desa apa namanya nih? Muaro Sebapo. Muaro Sebapo. Ya. Kalau tadi desa Pondok Meja. Ya. Nah, kalau desa Pondok Meja telah mengikuti komitmen yang sesuai kami pointer-pointer tadi. Sekarang gimana Pak di desa Muaro Sebapo? Sesuai dengan komitmen tetap tahun Pak harus dinormalisasikan sungai itu Pak. Hah? Tetap harus dinormalisasikan sungai itu. Nah, tidak minta ganti rugi. Dulu Pak sudah 7 tahun yang lalu sudah dinormalisasi Pak sungai ini. Nah, ada hibah-hibahnya. Dulu sudah Pak. Arsipnya ada. Kalau memang waktu normalisasi saya yang mengawasi sendiri Pak sini. Nah, jadi artinya gini, kalau ada alat berat turun tidak terganggu untuk mengerjakan. Memang dulu kan tanah itu masih milik masyarakat sini Pak. Nah, kita sudah milik orang lain lagi Pak. Nah, itu makanya kendalanya di situ mungkin. Nah, makanya untuk itu Bapak harus menghadirkan mereka. Karena kawan-kawan ini ya tidak akan mau mengerjakan kalau tidak ada surat dari pernyataan kepala desa untuk bisa dikerjakan. Sepakat? Ya, sepakat Pak. Nah ya, dalam sehari 2 hari ini Bapak konsolidasi lah dengan yang terkait dengan pemilik lahan. Ya, ya? Nah, udah baru mereka rasa-rasa. Untuk BPJN Jambi kemungkinan besok itu saya dari batas Jambi, saya bersihkan semua saluran sampai ke sana. Ya, ya. Besok sudah turun orang. Nah, jadi maksud saya apa yang Bapak kerjakan tahap awal ini, tolong videokan, masukkan ke grup. Siap. Ya, kita kan udah mengevaluasi siapa yang mulai kerja. Ya, di pihak pihak Cipta Karya nanti survei ke lapangan, masukkan lagi ke grup, supaya masyarakat mengharap kita tuh melakukan penanganan secara cepat, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Pasir-pasir yang udah menutupin saluran kita jadi dimensinya mengecil itu saya siap. Besok saya akan bersihkan. Nah, itu mulai besok. Oke. Ya. Gorong-gorong yang Bapak bilang tadi tersebut saya bersihkan. Ya. Kenapa? Mulai besok sampai ini ada Kadis PU Kabupaten, di pihak dari Dinas PU Provinsi, dari BPJN, dan dari Balai Wilayah Sungai. Nah, dukunnya lengkap. Iya, siap. Oke? Siap. Udah.